mengkono-kono yugon iku likusuri naborihi karena PPK paningalina iman la yukhafu aden bikaudi alaika ingata sesiro opo anta bisa yang tanari mazur opo aturuku piro-piro dalan alaika ingata sesiro wa innama yukhafu an pasinin bikaudi alaika ingata sesiro opo min golabati min golabatil hawa ngalindi hawa nafsu alaika ingata saja. Subhana man maha sujidat sataratan nutupi man sirral khususiyati ing rahasia keistimewaan biduril basariyati kawan pertaranya sifat kemanusiaan wa boharawan pertaranya man bi'adhamati rububiyati kawan agungnya sifat kepangeranan fi idharil ubudiyati dalam berterakan sifat kehambaan inarodha yakuna laka izun layakna pelastas ta'izan tapi izin jak singkat bahasa syirok semua orang menginginkan kejayaan. Jaya itu bukan hidup abadi, kemenangan, kesuksesan, sukses dalam pribadi, keluarga, sukses usaha, sukses politik, sukses dakwah. Di mana aja zaman yang gagal ada tidak ada, semuanya juga yang sukses. In aradta ayyakuna izun layak. Kalau kamu menginginkan kejayaan yang tidak hancur, kemenangan yang kuat, fala tasta'izana biizin ya. Maka jangan berpihak, maka jangan mencari kejayaan dengan yang rusak. Hati-hati, menjelaskannya harus hati-hati. Bukan berpihak kepada Allah, putus dengan manusia, bukan. Tapi utamakan pendekatan diri kepada Allah. Lalu manusia diikutkan. Kebanyakan pergerakan sekarang dengan wadah apapun mengedepankan kekuatan manusiawi. Saya termasuk orang yang punya idealisme tinggi, semangat tinggi, tapi kurang modal. Saya tidak menggerutu kepada Allah. Saya katakan tadi, saya memerlukan biaya per bulan tidak kurang 10 miliar untuk pergerakan di Asia Tenggara aja dulu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, yang marah masuk ke Myanmar, Laos. belum mampu. Baru berkisar di 10 juta bisa menyediakan dana dari pribadi untuk pergerakan. Kalau untuk lembaga sudah saya akan rata-rata 100 juta per bulan. Tekudu pewak, tekudu putus asa, tekudu lesu. Karena Allah kepada setiap manusia memberi garis tangan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang sudah dibuat garis tangannya. Saya garis tangannya begitu. Jadi lamun hayang kejayaan anu abadi, kejayaan sebenarnya jangan mencari kejayaan dengan kejayaan yang rusak. Ya, walaupun pakai merek Islam, tetap aja kuat-kuat runtuh, kuat-kuat runtuh.
Indonesia sudah bagus. Pada 30 tahun yang lalu di bawah pimpinan Pak Harto, menurut saya sudah bagus. Banyak kebaikan, kekurangan banyak, keberhasilan banyak. Yang saya sayangkan, ulama tidak mengambil posisi samawi, posisi gerakan tangan yang kuat, sehingga tidak harus mengalami keruntuhan. Kalau perpindahan kepemimpinan itu biasa, bukan keruntuhan itu, karena ini bukan kerajaan, ini republik. Hari ini kita sulit mengatakan bahwa hari ini lebih baik dari dulu. Paling ada 1-2 ulama yang dekat dengan pimpinan negara sebatas jadi juru doa. Ya, disebut dukun sih, kurang tepat saya kira. Tidak pergerakan ulama untuk mewujudkan ketaatan yang sebenarnya. Saya tahu karena saya pelaku ya. Saya tahu karena saya pelaku, saya ada di dalam. Pada dekade 30 tahun tersebut, saya ada di dalam. Sejak tahun 82. Sekarang peluang lebih terbuka sekarang. Reformasi tergantung sang pemain mau dibawa kemana bola ini. Bola reformasi mau dibawa kemana? Karena itu saya sebagai pengintip kesempatan, pemain itu harus bisa mengintip kesempatan. Yang disebutkan politik itu polisi itu mencari kesempatan. Saya tunggu kesempatan. 98 reformasi, 2 tahun persiapan, 2002 penegakan saya. Timbang kabupaten berjajan, timbang berani Anda mengatakan mengelola satu kabupaten kecil 2,5 juta manusia. Kalau di Eropa itu satu negara, Pak. Banyak negara di Eropa yang cuma 1 juta. Brunei dengan 350.000. Timur Leste berapa ratus ribu orangnya. Jadi karena itu kenapa saya terus kelola Sukabumi, karena ini pilot project, sebutlah Memekahan lah untuk pergerakan maksudnya. Bapak-bapak harus punya wilayah binaan. Karena itu nanti mohon maaf kalau tidak keberatan, saya ingin lebih menajamkan gerakan Iqomah. Banner sedang dibuat yang belum membawa merek Iqomah, kalau mau silakan bawa nanti dengan nomor tertentu diregistrasi, maka Bapak menjadi koordinator Iqomah. Kalau mau nembung, mau maksa nembung. Kalau mau, nanti kita terus melakukan koordinasi. Minimal yang hadir di sini Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, paling sekitar 7 provinsi. Dalam rangka mewujudkan isun. Kenapa isun itu selalu yakna? Sebab ini tas tak izin, izin layaknya. Jadi terkaur daerah maju, negara maju, pohon kalau Allah gitu. Gitu. Jadi Allah tadi taplek gitu. Allah hanya dibuat alat galah, gantar. Ketika mengambil jambu, jambunya yang jauh, maka pakai galah. Jambunya dapat, galah buang. Jadi Allah dijadikan boneka mainan. Itu kan jelas dalam An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah membuat contoh kampung, kota, negara. Kanat aminatan mutma'innah, aman, tentrem, sejahtera. Yati harus baru min kulli makan. Tapi fakafarat bi al-umil. Kufur terhadap nikmat Allah, kedul ibadah, lemah iman, fakafarat bi al-umil. Akibatnya fa'adzaqa Allah, dibaca cuk, kelaparan, wal khauf, dibaca dari wanaksirah, dibaca di wal khaufi, bimakanu yasnamu.
cingnya akan ada, cingnya akan ais. Ngaji cing timu, nantong puas ku timu ngaji. Jian pesantren tong nempak dada aku buka pesantren. 3 ranah harus diurus. Mau dibikin 5 boleh, ranah 1 diri pribadi itu. Urus karena dia negara yang paling kecil, diri pribadi. Yang kedua keluarga. Inung bapak anak menantu keluarga. Ranah 2, ranah 3 mahadiah, kelembagaan, pesantren, majelis taklim. Ranah 4 umat. Ranah 5 menghadapi kafir untuk diislamkan. Jangan sebaliknya, kafir mengkafirkan umat Islam. Selama Anda belum mampu itu, jangan pernah Anda merasa lepah dada aing hebat. Jangan. Allah sebelum kejauh kita. Kau silih poyok ke batu. Tidak mengakui kelebihan orang. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Karena itu harus bersama. Ta'awun malah diwata. Kita mendengar istilah tayul ngalipat bumi. Sang wali gagah sakti mandraguna berangkat ke Mekah cukup dengan 5 menit. Berangkat kemana-mana cukup dengan waktu yang singkat. Adakah itu? Ada. Tapi bukan hanya Islam yang bisa. Umat lain pun bisa. Hindu bisa. Kristen bisa. Karena kemampuan begituan bisa dipakai melalui pengolahan energi bumi. Cicing yang mana menekung 40 poin tapak, tong dakang, tong minum, tong nanaon cicing mampu begitu mah. Ya. Mungkin saya juga pernah mengalami gitu-gituan. Tapi tidak bisa didemonstrasikan. Yo euy, wakrek. Kamu kahayang meuli korma, les ditanggung tah. Kakarak kan mau percaya. Ilmu saya bukan ilmu demonstrasi. Kecuali kalau sebuah situasi yang menurut Allah memang kudu teuing kikituan. Hayo kikituan, lain hoyong Allah. Hapus begitu. Banyak orang pulang dari Mekah merangkul. Makasih. Nah, kalau saya gak dibantu kemarin, orang kita dihitung. Kalau di luar tarekat gitu-gituan nampak dada aing hebat. Dalam tarekat lewat itu fitnah itu. Fitnah bukan berarti tudingan, artinya ujian. Hati-hati. Seujung rambut muncul, aku hebat, hancur. Gimana? Mungkin dijaga, mungkin gede. Mungkin dibuka, mungkin hancur. Ilmunya ilmu ikhlas. Itu toyul arti biasa. Gitu-gituan enggak hebat. Tuh tanya. At-toyul hakikiyu. Toyul melipat yang sebenarnya antutwa masafatad dunia. Masafatad dunia angka hatta taruh akhirat. Aku menjaga muka. Menang barang sebenarnya. Nu disebutkan toyul no hakiki. Pelipat melipatkan dengan hakiki adalah kamu mampu melipatkan dunia sehingga akhirat terlihat terasa lebih dekat daripada dunia. Bari dikir teh sanajan teu bisa dibayangkeun dikira-kira we naon teh euy ngaguru pakai imajinasi, pakai tahayul. Tahayul itu tidak semuanya jelek. Tahayul itu berimajinasi. Kira-kira ia diharap kurang ya neraka ya. Di neraka itu siratal mustaqim segede buuk, sebesar rambut, dibayangkan dengan pikiran. Walaupun pasti salah. Karena neraka yang sebenarnya la ainun ra'at, tidak bisa dipastikan dengan matahari ini. Lain surga wae la ainun ra'at. Tapi kena dikira-kira harapan orang kayak umum menganga ke bawah dalam. Kalau jatuh 3.500 tahun, manusia ngabring berbaris di atas jembatan kecil. Kita di antaranya illallah la ilaha illallah
nu dunia dilewat. Lain teu boga mobil halus, sawah lega, imah gedong, pek wae teu liwat ka akhirat. Terjadi kebanggaan, terjadi kesombongan dunia. Sebab akhirat lebih dekat daripada dunia. Ngeunah ini mah taang moal ngeunah teh. Saya mungkin orang yang oleh Allah diberi multi talenta, disebut segala bisa. Andai saya terlalu depan di bidang seni, maka saya tidak jadi kiai. Dulu sebelum belajar zikir, belajar suluk, belajar tarekat, mau ngadengin lagu kesayangan saya, lalu listrik mati, ngamuk. Badinku sebelah kanan. Oh, kau mau sekali lagu Kustus, lagu Charles Hutagalung. Parang kayak di perman goblok sih. Dunia. Saya macet di dunia. Saya jadi korsel. Sebab mengenai di dunia ke dunia. Mau ngadeng lagu Bee Gees. Oh my heart won't believe that you alone. In my home, I know my hand catch. Paling banyak. Kenyalan kita goreng kasih efek baik. Ngan mana itu togok itu gini kasih kan hikam. Lihat aneh, masuk kamu ya betul. Saya oleh Allah dibuat seperti itu. Sebab kenikmatan saya di situ, di telinga. Kenikmatan di mata, kenikmatan di lidah, kenikmatan di hidup. Diajak berzikir ngamalkan. Setelah lagu si di mobil, pakai subwoofer lengkap, keces, terbang nanti. Kudu lengkap saya. Kudu kadang edo gitu. Basta Kerana kalau kemana? Alhamdulillah. Jadi tengok. Nanawan, insya Allah ke akhirat diajar di akhirat. Sakabeh di dunia seberangkeun ke akhirat. Itulah ahli tayyul ardi, jago ngalipat tenu kitu. Tong ada lagu irahayna peremah. Ya arek kemana ya? Arek ke Bandung nanti ya proyek ya. Coba pikir cek uang ge tayu ardi. Masih kena di Pangandaran. Wae deh. Dalain pengguna-pengguna kayak gitu aja. Tuh, toy hakiki. Sakabeh dunia nyebrang ka akhirat. Jadi kalau dunia sudah benar lipat plus banget. Bisa. Sok praktekkeun ayeuna. Apakah ada sesuatu yang kita senangi? Barang dunia? Naon kira-kira masing-masing? Saya genah gagara we. Alah, ya bitis anak malu boga penyakit gula. Atel segini. Perut berakhir ya. Ingat kan akhirat. Jadi langit tidak. Kalimat itu. Praktekkan ukip kuserangan. Saya lihat kayak bisa. Namun beda loba kamu nahun jawab. So, tunggu kesempatan. Ayo menunduk semua. Maaf Kiai. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi pangarsa Kiai tawadu, maka kersa supi ke dia. Jadi mereka titahnya. Ingat Allah dalam wilayah jantung. Allahu Allah. Bayangkan kita mati. Kita masing-masing mati. Tuh. Bayangkan. Kurang agoler tuh.
nyawa antum perlu tergerak kaku tuh dimandikan tuh kita dimandikan tuh anak kita menangis, istri kita menangis, tuh terus gunakan otak. Kita dibungkus, kita dibungkus, tuh dibungkus, kita disolati, disyarolatan tuh orang. Lain kesenian yang nak tasawuf ya. Ada kitabnya saya ngomong. Salah satu upayanya begitu. Disyarolatan, dibawa. Yang cinta kita menangis, yang benci kita tertawa. Itu kita dibawa digotong, gemuruh la ilaha illallah. Sampailah kita ke liang kubur. Kita diturunkan. Adzan turun, iqamah turun. Masuk tiang lahat, tutup dengan papan lahat, diuruk tuh. Serta mereka pulang. Malaikat datang bertanya, "Marabbu, mana biu?" Syukur kalau bisa menjawab, atau tidak berat. Istirahat, kalau calon surga nikmat, calon neraka dihantam di sisi. Terjadilah kiamat, dur. Semua hancur, semua bangun. Mamba'zana min marqudina. Tuh miliaran manusia. Tuh panas, luar biasa panas. Keringat bagaikan banjir. Kekelopokan yang kesana. Ditimbang ama. Rasulullah mengibarkan bendera liwa Muhammad. Kita harus melewati siratul mustaqim. Jurang ke bawah, jurang menganga dalam panas, meledak-ledak. Narun zatal lahab, meledak-ledak, menyambar-nyambar, gemuruh, gelap. Kita lewat perjalanan 1500 tahun lewat di atas surga di seberang sana. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda 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 illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kepada pemirsa Kiai Jeje, juga kepada para kiai yang ada di sini. Sambutan Wakil Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar MH. Tasawuf merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu mengartikannya berakhlak mulia dan meninggalkan semua akhlak tercela. Syekh Zakaria Al-Ansori berpendapat
Tasawuf merupakan ilmu tentang kebersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin guna memperoleh kebahagiaan abadi. Jika fikih bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan syar'i, dan menampakkan hikmah dari setiap hukum, maka tasawuf bertujuan memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, maka dia zindik. Barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Dan barang siapa menggabungkan keduanya, maka dia akan sampai pada hakikat. Tasawuf terkadang sulit dijelaskan kepada orang-orang yang selalu mengedepankan logika dan pragmatisme. Tasawuf lebih merupakan ilmu personal. Dalam arti, tasawuf sulit dikenal dan dipahami bagi orang yang tidak mengalaminya. Dengan kata lain, ilmu ini harus dialami sendiri jika ingin memahaminya. Ibarat mengajarkan manisnya gula, tidak mungkin memberikan penjelasan tanpa mencicipinya. Dalam tasawuf ini, syekh, mursyid, dan tarekat sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang akan dengan serius menekuni dunia suluk. Dan model pendidikan tarekat sangat penting untuk membangun moral bangsa dalam semua aspek dan sendi kehidupan berbangsa. Tarekat dan suluk merupakan jalan khusus untuk seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi harus dipandu oleh mursyid agar tidak tersesat. Selain itu, tarekat juga memberikan pencerahan kepada muridnya atau salik bagaimana hakikat dirinya sendiri, hakikat dirinya di hadapan Allah, juga hakikat dirinya terhadap sesama makhluk Allah. Hal ini yang hilang dari dunia pendidikan kita sekarang. Dan salik modern tidak mesti harus melakukan perubahan drastis dari berbagai aspek kehidupan. Seorang salik tidak tepat mendramatisir diri sebagai orang yang sangat spesifik, apalagi mengklaim diri sebagai kelompok manusia suci. Sufi atau salik yang sejati ialah mereka yang mampu menyembunyikan diri dan kondisi batin yang dialaminya di depan orang lain. Jika ada salik yang suka memamerkan kesalikannya, maka sesungguhnya belumlah dia seorang salik sejati. Salik sejati memilih untuk tidak populer di bumi, tapi untuk populer di langit. Majul fil ardh, maklum bis sama. Kitab Sirur Asrar ini adalah rujukan utama ilmu tasawuf selama berabad-abad. Kitab ini diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia. Popularitasnya di antara kitab-kitab yang lain tak terbantahkan lagi. Ini adalah magnum opus Syekh Abdul Qadir Jailani Qudusiyah. Di dalamnya memuat pendalaman makna-makna penting dalam syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sultanul Aulia ini adalah sufi besar yang sangat memegang teguh syariat. Kitab ini mengulas secara mendalam tentang makna-makna syahadat, makna syahadat syariat dan syahadat tarekat, sholat syariat dan sholat tarekat, puasa syariat dan puasa tarekat, zakat syariat dan zakat tarekat, serta haji syariat dan haji tarekat. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qudusiyah kita bisa belajar tentang syariat sekaligus tarekat. Keduanya tidak bertentangan tapi saling melengkapi, tak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Meski ia dua sisi yang berbeda, namun satu kesatuan. Maka wajar jika Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Qawaid al-Jawahir karya Muhammad Ibnu Yahya at-Tabi'i memujinya dengan mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama yang sangat berpegang teguh pada syariat. Beliau juga menyeru umat untuk berpegang teguh dan berpaling dari orang-orang yang melanggarnya. Melalui Sirur Asrar kita juga bisa belajar tentang kosmologi dalam Islam, bagian-bagian alam, dunia ruh dan tingkatannya, serta penjelasan rinci tentang terminologi tasawuf yang selama ini dianggap sukar dijelaskan.
Syekh Abdul Qadir Jailani bersurat telah memberi warisan yang sangat berharga bagi dunia tasawuf. Maka wajar jika dikatakan bahwa buku ini merupakan rujukan utama ilmu tasawuf, bahkan menjadi buku induk bagi semua tarekat di dunia. Semoga dengan penerbitan buku ini semakin menambah gairah baru bagi perkembangan spiritualisme Islam yang kini mulai muncul dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sains, teknologi, budaya maupun politik. Gairah tersebut juga muncul di berbagai belahan dunia, baik Islam maupun non-Islam. Hal itu merupakan bukti bahwa melalui jalur tasawuf, Islam bisa dikenali dan dipahami dunia. Fakta-fakta tentang bertambahnya populasi umat Islam di Amerika dan Eropa melalui pemahaman dan praktik tasawuf atau tarekat adalah bukti lain tentang pentingnya kampanye dan pembelajaran tasawuf di dunia modern sekarang ini. Buku ini adalah sumbangsih nyata bagi cita-cita luhur tersebut. Apalagi buku ini diterjemahkan oleh seorang tokoh, yaitu Kiai Haji Jejen Bajul Asap, yang telah menyelami dunia tasawuf. Tentu akan lebih memudahkan para salih untuk memahami kandungan dan makna-makna penting dalam tasawuf serta mereka. Jakarta, Juni 2013. Demikian sambutan dari Wakil Menteri. Saya tidak menduga bahwa kitab Sirul Asrar, kalau Sirul Asrarnya pasti dipandang sangat penting oleh kalangan tinggi, tapi ketika penerjemahnya Pak Jejen, saya merasa tidak layak. Ternyata Allah lah yang itu lagunya dikit. Masih ada lagi sambutan dari Profesor Dr. Said Agil Siraj, Ketua PBNU, dari Al-Mukarram Haji Abdul Mukti, Mudir Am Jamiah Thariqah Pusat Nasional, masih ada. Belum lagi sambutan dari Profesor Dr. Muhammad Fadil. Masih banyak. Dan doakan saya ikhlas. Tidak boleh dalam kalbu ada seujung rambut rasa ingin populer. Jadi berkhidmat di tarekat justru mengubur diri. Yang disebut mengubur diri sebenarnya bukan mengubur di kubur tanah. Mengubur diri artinya menjauhi keinginan untuk terkenal. Kalau begitu tidak akan terkenal dong. Oh salah, bukan tidak terkenal, justru nanti oleh Allah dikenalkannya. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak terserah. Baik, 122. Zaroda izhiro padahu alaih Akhlaqul kalama wa nasabdahu memacanya panasaba ilaika kitab yang Syekh Jaruti manasabahu bukan manasabdahu ilaika. Kalau Allah akan mendohirkan kepunjulannya kepadamu, kalau Allah akan mengangkat kamu, adalah mengangkat derajatmu, meningkatkan makom kamu di hadapan Allah. Khalaqal aman. Ya, jadi lain ujung-ujung diangkat,
martabat luhur. Bukan. Tapi Allah menciptakan sebab si orang tersebut bertemu dengan guru gitu, dia mendapatkan amalan yang sah, yang legal, yang musalah sampai Rasulullah dia menemukan amalan metode untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Munasabahu ilaika, dan diintisabkan, dimatarantaikan amalan itu kepadamu. Kembali nama kiwe. Kalau gerbong kereta api akan berangkat pasti dibawa gitu. Itu di stasiun ada gerbong, mau ke Surabaya enggak, lihat aja. Disambungkan enggak oleh masinis. Sambungkan berangkat gitu. Junjung kirang tujuh pasiran jelema yang naik martabat mu Allah teu dipanggihkeun. Jeung guruna moal paling jadi aliran sesat kan. Sampai dia bikin sendiri, narkoba. Tinggal lakukan overacting, kehebatan isoke. Ada orang yang menemukan sebuah amalan lalu dia amalkan, sehingga dia menjadi orang luar biasa, timbul khawarij. Wah, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tadi punya khususiyat tapi tidak punya ikhlas. Ega. Saya tahu banyak orang yang saya bimbing tapi ikut pajajan tidak punya ilmu untuk didemonstrasikan, memajangkan kehebatan, kekuatan. Karena ajakannya juga takwa, hakul ubudiyah, meningkatkan pembuktian ibadah kepada Allah. Saya tidak ajarkan ilmu kebedukan, ilmu menghilang, ilmu membakar diri, ilmu ngapung, ilmu apa. Hanya mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, pindah ke guru lain, bahkan berkomentar, bila jangan jajan mentul lah. Saya menang guru tuh saya harus bisa anu. Saya katakan Pak Muhammad, yang gitu gitu. Banyak. Bahkan jamaah yang sering kesini oleh dia dibelokkan ke tempat lain karena dia menemukan guru yang memuaskan. Direct prihatin. Kemudian bagian mana kan gitu mungkin. Ya. Nah, masyarakat kita sulit membedakan mana karomat, mana ijabah, mana istidrak. Orang ini tahu-tahu sudah punya kehebatan. Sebut saja ini terbang. Kita sulit membedakan yang mana yang karomah, yang mana yang ijabah, yang mana yang istidrak. Actionnya bisa sama-sama. Menurut riwayat Pucuk Kumun pimpinan Baduy ketika tarung dengan Kangjeng Maulana Hasanuddin sama-sama hebat, sama-sama terbang. Ketika adu jajakan
memperlihatkan kehebatan di sebuah gunung Karang, Banten, Pucukumun, apa itu, sayembara, aduh jajaten bisa ngeluar kencang luhur gunung, katanya. Maka Gunung Karang dikincang oleh Pucukumun, Raja Baduy. Jadilah pasir ipis. Pasir ipis itu tebing yang tipis. Maka Syekh Maulana Hasudin menghentakkan kalinya 7 kali, des, jadilah sumur 7. Dan jadi tukang istidraj, bahkan sihir sekalipun repot kalau ukurannya kehebatan begituan. Para sufi yang sebenarnya paling tersenyum, ya mangga. Saya lumayan lah banyak mengalami. Idza arada yudhira fadlahu alaika, kalau Allah akan melimpahkan fadlnya, kepunjulannya kepadamu, maka ia menciptakan atau maka ia mentakdirkan kamu untuk mempunyai amalan melalui bertemu dengan gurunya, lalu kamu ditakdirkan mengamalkan dan kamu naik. Ini sebut aja ini loteng. Untuk naik dia dikasih tangga gitu. Ini tangganya naik. Paham ya? Paham atau belum naik? Nah gitu lah. Babari mah babari. Kalau ada hese-hese, kudu olok waktu. La nihayata limadamika in arja'aka ilaika wala tabruku madaihuka in azhara wujudahu alaika. Hikmah 1, 2, 3. Kunci 1, 2, 3. Masih berkisar sekitar sifat baik, sifat buruk dalam diri kita ini. Sudah saya sebutkan, kebun binatang atau peternakan. Kelompok putih, kelompok baik. Kalau seperti wayang golek, grup Amarta, Pandu Dewanata, apalagi Bima, Narada, Arimbi, Abimanyu, lagi ya Semar, Cepot, dan lain-lain. Terus Dawala, terus terus itu grup kelompok putihnya, kelompok Amartanya. Mulai Krishna termasuk, Yudhistira, Abimanyu, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kelompok Astina, Drona, Sangkuning, Duryodhana, Citraksa, Citrayuda, Widura. Terus udah marah lagi kumaha dalam ya lah. Itu kelompok hitamnya tuh. Itu siloka itu. Sebenarnya dua barisan itu ada dalam diri kita. Gebau benar diri orang, gebau benar cantik juga. Ayo mainkan. Kehewanan, hewan memamah biak, sapi, onde, kebau, domba, kelinci. Ayo, mana terus. Susah, jam, kancil. Binatang buas. Nah itu, yang mana ngomong.
sifat-sifatnya ada di mana? Jadi kita nu mana nu keur bijil ke kasurupan nu mana ya kelakuan urang teh ngelakep wae batur keur jadi meong jadi singa lutak letak keur jadi kadal komodo tutubruk tapi bisa dikerjaan jadi bego kabaturan paporongos ya jadi anjing pantas karena saya sunandar sekali-kali anjing pegawai siapa udah ngomong anjing dainnya nanti orang tuh kayak anjing gitu aja. Jadi bicara cacat diri, kelemahan diri, la nihayata, tidak ada ujungnya. Artinya saking banyaknya kejelekan, in arja'aka ilaika. Kalau kita mengembalikannya kepada diri kita, mantap, semakin dekat kepada Allah, semakin diketahui banyaknya kesalahan, kekurangan. Dan gitu takwa nu sabenerna mah, waliullah nu sabenerna mah, mungkin luhur, mungkin rasa goreng. Baheula mah we kesalahan dasar ngan ku 20, mungkin deukeut ka Allah jadi 2000 aja. So, pangnya cackeun kuring, cacat kuring cacat. Wajejen salahna saanu kitu sok. Sok sok. Ayo, tuh sama tawane. Jadi tuh mana disingsiran ada guruna nyingsiran. Eta guru leutik eta. Namun guru macam-macam kahebatan mereka itu batuk guru leutik eta. Da guru nu kalademan teu ngarasa jadi boga guru. Teu ngarasa jadi guru. Masih jadi babaturan. Malah itu jadi guru urang. Sok, Pak. Kesalahan buat teh. Macung malah. Ini kali sampai sok sok kamu nyarang wae ka batur bener ade tuh nangis beak deui maneh mah kitu teu nyaah kawat teh nyaah da buktina muji wae ai nya aku udah beyakeun kekurangan menyabeak sholat tas mahir waktu cekan lagi pakai angka wah kesalahan buat sempat disebut sebenarnya 50 oh nyanohon 30.000 cuk jadi mun ku betul dituduh salah teh teranolak nya terus bisa kira keneh gitu ondit betul itu kumaha teh lemah teh lain sabalina selalu lain tapi sok ngaduda teh sing lain sing ngaduda halil dalil mah mau pengetahuan dia mah sifat jadi semakin dekat ke Allah semakin diketahui banyaknya kesalahan salah tuh atau gue arek kumaha teu loba kesalahan orang kita manusia dia Allah Pak dia maha agung kita maha hina jadi pokoknya cek Gusti salah sia geus ngarasa halus maka sia cek aing salah mun sia geus ngarasa salah terusan maka sia rada bener cek aing jadi ngalayanan Allah makin udah sang maha tuh tapi saya penting ngalayan maneh lah Allah mah yang jujur Gusti aja ngomong Gusti mulia abdi hina Gusti kuat abdi lemah Gusti beunghar abdi miskin Gusti maha pengasih
Terima kasih. Abdi mah bedegong. Sakit itu adu-adu kan. Jadi Gusti tak itu kaya Gusti. Jadi lamun jelema nak tak naik bae ku Gusti makalakan. Sama rek nangtang dan kain ben bebeutkeun sih. Mantawan mah. Allah, pokoknya kabarok. Geus kita rumus. Jadi pikir toreko teh untuk nanetkeun diri. Wala taparraqu wala tafruqni wala tafruqu madaiuka jeung moal aya tungtungna sifat terpuji dina diri maneh kamuliaan maneh in Allah judahu alaika lamun Allah geus ngadohirkeun judna kalau mananana alaika kepadamu. Jadi engkau Allah geus dilimpahkeun judna padolna ka urang diapunkeun ku Allah. Ai mare leutikane wajiban diajar terjemahkeun sirul asal teu loong ka mana-mana. Urang we ngabarok ka guru. Dina bukuna teh gini. Maka aya sambutan saha? Di agama. Bapak Wakil Menteri Profesor Dr. Nazaruddin Umar diluncurkeun di dia langsung ku pribadi Pak Menteri itu agama. Eta naon tah kira-kira? Allah nunjukkeun judna. Seolah-olah kieu meureun. Yen sia teh runtah. Ku aing didaur urang sia dijieun emel. Gitu we. Kieu mah menaya batu nuswat siut kagayaan hebatan jauh coba jauh aing hayang nencakat sia teh jen mangga aing hayang jiduhan naon hesena ciduh salamal-mal ciduh moal kudu banjir tsunami urang ciduh eta geuning supaya bau ngosak atuh dah nasumut urang teh bau ieu Buku batur sodako bisa yang ngasahan bau sungut aing. Tenyian bau teh heses. Gerai. Ala dikir lahir mainul kulub. Ku dikir nu deui dikir. Nu bersilsilah. Dikirna nu bertorikoh. Nu puguh referensina, puguh pembimbingna, tet mainul kulub. Hati terjadi tenang. Lain tenang bahwa masalah, bukan tidak ada masalah. Masalah banyak, tapi kita bisa mengatasi masalah. Jadi kita mampu memposisikan diri di atas masalah itu. Sok hina, panghinakeun si Wal. Ku 10 urang lah sok hina kemana sok. Tong sieun wal kawalat da lain takulak walat aing mah. Terus itu di kawalat, nah eta jadi tangkulak. Sok panghinakeun. Hina sok ladinya 2 sok yen sok siapa goblok cinta yen terus alhamdulillah nuhun aja neangan dewan juri sabar haeur mayarna maneh geus bisa dan nilai urang nuhun jutuk. Kenapa aku dikira nom nama atuh disebut goblok sok lah dia jen siate korek nya ada jeung nya hayang nama teh sapoe teh sodako mereka nu miskin teh atuh 1000 urang tiap poe tapi da encan ka bisa nyuguhan maneh ka merong eta ya kalau nama urang teh ngabagi ka miskin saprovinsi atuh nya orang teh korek tuh jadi tuh kieu ya sia teh korek kehes nak teu kalah satu dewe ka sia eta mah can ulin ka laut boro-boro ka laut ka danau ge encan biasa ulin ulah leutik terus nyerang dia omongkeun ka sana mun si dawuh salah mungkin jauh di Allah teh jelema nu
anu geus beak kuat teu manggih kagorengan dirina ku dirina. Mikir jauh teh. Jelema samikirnya kagorengan dirina di hadapan Allah, ieu samikir tawa tuh. Samplah itu secan ngomong, "Jen. Cete. Kedua salat. Cinta semua saya ngomong teh. Kena ada di parentah udah we. Ayo ngomong. Mana teh? Ah benar. Da kudu nama kata cara Ibu Robiah. Ibu Robiah Hadawiyah sapoe sapoting salat sunatna 1000. Anak paling muntahajud 8 hajat 12. Tasbih 4 kana persebaraha 20. Puguh Robiah mah 1000 dekan 20. Dibedana ge 880. Jadi goreng jajan teh. Mau dibanding jeung maneh kudu diketuluk aing. Moal, jangan banding jeung maneh aing jadi halus. Maka saya ngabandingna ka negara top ka ditengah. Mantak sok manakiban teh. Manakibat teh antara lain sajabat ditabarukan ngukur diri. Ketika Mang Jejen disebut ibadah naku anu macawe mankobah sakali waktos Syekh untuk ngarencangan ka Syekh Qadir nyak seni Syekh Qadir kengen 40 tahun salat subuhna ku wudu isya hartina ti isya tika subuh tara batal wudu kletek panurang jadi awahan malah jadi timule badut jiwa badut sarua jeung dek naon kitu dek kungsidan salat subuh ku wudu isya sabab isyana kaliwat. Eta mah geus bae ilmu badut. Punten sanes maksa saran hek ngalayakeun manakin minimal di imah sagira ahrek ngilu ka jalur Pasuruan mangga manakibna dibaca mankobahna kabehanana 50-anana mata rata-rata 3 jam 3 mangga ahrek pakai jalur Suryalaya ada jalurna Suryalaya mangga setengah jam kebijaksanaan ti pangarsa guruna. Waduh kumaha ieu ke pelaksanana teu acan aya korina atuh maca Fatihah we atawa qul sabalik kumaneh. Aduh kumaha maca tambehna alah laten budak SD ge bisaeun ceuk tambeh. Ieu pangeling-eling ti pangarsa guru Ahmad Syabullah Mubarak bin Muhammad panglingihan di Patapan Suryalaya kajembaran namanya dawahanana kasakabeh murid-murid doa pilih jeung pemilih maca kitu tuluy tawasul heulah hadrati we sabisana kali tuluy mankobah maca we samanqobah mah Syabul Qadir Jailani dilahirkeun dina bulan Ramadan wassalam anake bae sah ala Suryalaya awe mereka ala Banten jauh hekaya teu meunang setipoyong mungkin. Saya pernah dipoyok oleh tokoh tarekat Naksabandi di Riau di depan Pak Gubernur. Pak Wahyudin diundang oleh Pak Gubernur untuk ceramah mulut. Saya mendampingi untuk melakukan pelatihan tekien di Pekanbaru. Kata Pak Gubernur Pak Rusli Zainal, beliau mengatakan Pak Kiai besok sarapannya di kediaman saya. Ya Pak, baik. Maka pagi-pagi dari hotel datanglah kepada kediaman beliau. Terus tarekat lain sudah mengadakan ijtima. Mengadakan ijtima. Kira-kira 5.000 jamaah mereka di Masjid An-Nur. Tato. Jejen bersama Gubernur Riau dan Tuan Guru Zulkarnain Rokat